رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Arsalipun para rawuh, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat ingkang minulya, alhamdulillah syukur kita dherekaken, kita aturaken kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Mohon maaf sebelumnya karena saya mungkin kemarin kalau ceramah lebih dari 3 tempat itu suaranya sing kalah gitu. Jadi pagi kemarin Pekalongan, agak siang di Tegal, sore parah itu ya, menjelang maghrib tak suntekke gitu, tak tambahke. Harapan saya pagi ini wis rada apik gitu. Tapi ternyata batuknya reda tapi suaranya masih serak gitu. Jadi kadang-kadang orang itu juga ada batasnya. Jadi ceramah saya lebih dari 2 kali itu rawan suaranya kalah. Apalagi puasa, kalau puasa kan nggak bisa diselingi minum Mbak ya. Kalau nggak puasa mending, gitu. Tapi kalau udah puasa kalah itu, nah garing tambah garing gitu. Tapi tadi saya juga ragu-ragu ya, Pak mangkat apa ora itu. Nah kalau dadak juga beresiko angel golek pengganti juga karena dadak itu. Akhirnya yo sisa-sisa suara, ya mohon maaf sebelumnya saya tetap berusaha itu. Oke, tema kita pagi ini adalah ketahanan keluarga. Jadi tema ketahanan keluarga itu penting. Di negara kita, di DPR sedang ngendon RUU ketahanan keluarga. Ngendon itu drape wis siap ning urung disahke. Mbah ling sahke kapan? Artinya ketahanan keluarga itu menjadi isu nasional penting karena negara itu iso kuat, nah keluarga-keluarga itu kuat. Nah keluarga-keluarga itu rapuh, negaranya melu rapuh itu. Dulu ada presiden Amerika Bill Clinton kalau tidak salah pernah mengatakan begini, kalau Amerika nanti hancurnya bukan karena serangan dari luar, karena pertahanan angkatan perang kami terlalu kuat, rodo gaya sidik itu. Tetapi kalau bangsaku nanti hancur, kata dia, dimulai dari keroposnya rumah tangganya. Jadi kalau rumah tangga atau keluarganya wis keropos, itu juga akan melemahkan negara itu di masa yang akan datang. Makanya keluarga juga harus kuat. Di Amerika itu boleh dibilang keluarganya makin rapuh. Indikatornya apa? Indikatornya misalnya sepertiga anak yang lahir di Amerika itu lahirnya di luar nikah. Sepertiga kurang lebih. Separuh perkawinan itu berakhir dengan perceraian, separuh. Terus sekitar separuh wong Amerika orang nikah mung kumpul kebu. Nah, itu gambaran rumah tangga neng negara-negara barat, dan itu mirip-mirip. Mirip-mirip itu apa tadi? Sing nikah harus sing ora nikah, jumlahnya imbang. Karena trennya neng negara barat itu nikah itu bukan kebanggaan. Kumpul kebu entuk dadak nikah ngono. Lah sing nikah separone pegatan. Anak-anak yang lahir makin banyak yang lahirnya di luar nikah. Itu gejala-gejala, nah boleh dibilang rapuhnya keluarga di
di barat. Isih ngono belakangan ini ketambahan nikah sesama jenis boleh. Nikah sesama jenis boleh. Logikanya kalau nikah sesama jenis boleh, sing duwe anak saya arang. Makanya ke depan di negara-negara tertentu termasuk negara-negara barat golek wong meteng saya angel, Pak. Ngapa golek wong meteng saya angel? Karena meteng itu juga dianggap aib atau tidak membanggakan bagi wanita. Nah, itu nanti dampak-dampak buruk dari kadang gerakan feminisme yang berlebihan, yang radikal. Duwe anake wegah, dibojoi wegah. Nikah karo wong lanang wegah. Ya kok ben dirasake kena batunya negara itu. Di negara-negara tertentu jumlah kelahiran karo kematian ora imbang. Karena tadi wong lahirke saya angel, wong meteng saya wegah. Akhirnya diprediksi nanti tahun berapa penduduknya isine wong tuwa tok sing nom arang. Lah nek ora ono kelahiran kan isine wong tuwa tok, Pak. Lah nek isine wong tuwa tok nek diserbu negara liya kan kalah. Penduduk karo tuwa tok itu. Diserbu karo sing nom-nom ya kalah. Maka dari itu tema ketahanan keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk mengawali saya mengutip hadis Ibnu Hibban ini. Arba'un minas sa'adah itu. 4 perkara termasuk tanda kebahagiaan seseorang. Dikaitkan dengan ketahanan keluarga, yo marake ketahanan keluargane apik, maksudnya itu, Pak. Yang pertama, ketahanan keluarga itu dibangun dari al-mar'atus sholihah, pasangan sing saleh. Jadi ciri keluarga yang ketahanannya bagus itu pasangannya soleh. Nak wedok ya solihah. Ciri keluarga yang rapuh, nak pasangannya elek, morale. Jadi nak jenengan untuk bojone kok kepernah, genah, soleh, solihah, kuwi wis nulung separo agama jenengan. Jadi separo agama kita itu ditentukan oleh pasangan kita. Salah milih bojo, agamane sing separo ora aman. Nak pengen agamane aman, separo agamane golek bojo sing genah itu. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Ketahanan keluarga itu ditentukan dengan panggonan sing jembar, omahe amba. Dadi nak jenengan gadah griya, griyane amba, duwe latar, duwe kebon, ruang-ruangnya cukup, tempat parkir cukup, itu lebih tahan dari konflik. Tetapi kalau tempatnya itu dhayiq, sempit, ya mengurangi ketahanan keluarga. Artinya potensi ribut itu lebih terbuka. Pokoknya bangsa nggon sing sempit-sempit itu potensi ribut terbuka. Pasti akan memicu keributan dengan saudara, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman, itu kalau tempat sempit. Karena apa? Ya nyun sewu, kalau rumah kita sempit, kadang-kadang kamar siji bisa ditempati 2-3 anak. Atau kamar yang sempit bisa jadi orang tua tinggal tidur sama anak. Itu juga akan mengurangi keharmonisan, pasti itu. Jadi Nabi juga realistis, ya. Maskanul wasi' menjadi kata kunci. Berikutnya wal jarus sholih. Ciri wong seneng, omah-omah seneng itu jarus sholih, duwe tanggane apik. Jadi kalau kita hidup bertetangga, tetangga kita wonge apik, penak, soleh, yo marake kerasan, yo marake seneng. Karena tangga juga punya pengaruh besar. Jenengan nak duwe tangga jahat, jangga elek, bisa jadi jenengan ya ora kerasan tinggal di situ, Pak. Apa meneh tanggane elek-elek, akhirnya akeh sing elek teman sing apik. Itu juga akan membuat kita sulit bahagia. Karena tangga elek itu juga usil, juga jahil kadang-kadang. Itu. Kalau tangga jahat kadang-kadang omongane ora penak, omongane jelekit, kadang ganggu, kadang jahil, ya. Jemuran kita kadang-kadang hilang, tanaman kita kadang-kadang urung berbuah wis didisiki, ya. Yang lebih
tidak enak lagi apa istri kita cantik, tetanggane mata keranjang, wis piye tambah marak ke ora kerasan gitu. Ya tenan, Mbak. Nah, jadi jarus soleh itu penting. Berikutnya wal markabul hani. Duwe kendaraan sing alus, kendaraan sing penak, transportasi sing lancar. Itu ciri wong bahagia rumah tangga nih. Hari gini kita ndak punya transportasi, ya rasanya lumpuh. Minimal ya motor, minimal meneh sepeda, minimal meneh yang disikil kena mlaku. Nah sikil wis ora duwe ya angel bahagia to, Pak. Yang paling nyaman tentu markabulane apa? Di kendaraan halus. Kendaraane anyar, penak, halus, ora mugokan. Ya nek anyar ya ora mugokan. Itu hari gini. Hari gini kendaraan kita ndak punya atau mogokan juga bisa memicu konflik, memicu ribut. Bayangkan kalau kita ndak punya kendaraan, arek kerja angel ngeterke anak sekolah, bingung. Atau punya kendaraan tapi mogokan. Angger mangkat bingung, iki nek di starter ora iki. Ngono wis bingung. Nyetater nek ora ping 13 ora urip misalnya itu. Kadang dadak dorong sih, lah wis atus melipit-melipit dan melipit-melipit kok kon dorong. 100 meter nembe urip. Begitu urip malah ditinggal. Oh. Melas sing nyurung kan itu. Begitu mandek mogok meneh. Nah, itu mesti gebrek, Pak, kalau pendak dino seperti itu. Nah, jadi 4 ciri ini boleh dibilang yang 3, yang 2 bicara materi, yang 2 bicara non materi. Yang non materi itu pasangan soleh, tetangga soleh. Yang materi rumah yang luas, kendaraan yang bagus. Nah, ini salah satu fondasi ketahanan keluarga. Kalau disimpulkan intinya apa? Ya siji materi yang cukup, 2 kondisi yang ideal. Nah, kira-kira begitu. Warning, peringatan. Jadi angka cerai di negara kita ini makin memprihatinkan. Kenapa? Trennya perceraian itu naik terus. Ini bukan prestasi, tapi ya keprihatinan. Jadi pegatan ini saya akeh. Tahun 2019 sing pegatan 355.842. 355. Sa Indonesia kecatet sing pegatan 355 dari angka perceraian. Ini 355 ini yang diajukan hanya istri saja, Pak. Sebutannya cerai gugat. Nak digabung karo wong lanang tembus angka 400.000 lebih, meh 1,5 juta. Itu. Jadi sing pegatan iki oke dan tambah oke. Salam wong iki teko kene barang kita. Itu. Jadi masuk data ini itu 355. Dan trennya, Pak, wong lanang karo wong wedok sing ngajuke pegatan kuwi akeh wong wedok. 70% pegatan kuwi sing maju wong wedok. 30% wong lanang. Ngapa kok sing akeh maju wong wedok? Biasanya nak sing wedok sing maju malah luwih cepet. Nak sing lanang sing maju malah rada angel. Makanya sing wedok wae sing maju. Dan wong wedok nak untuk maju pegatan biasanya sing lanang wis kebangetan. Nah urung kebangetan wong wedok ya ora ngejokke gugatan. Itu. Jadi itu kasusnya. Mengapa tema keluarga penting, ketahanan keluarga penting? Karena tadi keluarga itu unit terkecil, unit masyarakat terkecil, berperan penting menghasilkan SDM yang berkualitas. Jadi anak-anak cerdas, anak-anak berkualitas itu dibentuk dari keluarga, Pak. Sekolah nomor loro, nomor 1 tetap keluarga. Orang mungkin nak keluarganya berantakan, anaknya sukses-sukses, jarang. Karena keluarga itu menentukan. Anak kita neng sekolah karo neng keluarga tetap akeh neng keluarga, Pak. Neng sekolah paling pirang jam, selebihnya kan kembali ke keluarga. Kecuali nak dipondokke lah, nak dipondokke neng pondok terus. Saya cerita yang sekolah. Anak kita kalau di sekolah kan wayahe neng sekolah paling 6 jam, 7 jam. Setelah itu keluarga. Lah keluarga bisa 17 jam, 18 jam. Nah, keluargane ora ideal, keluargane ora harmonis, pengaruhnya besar. Gitu.
Termasuk banyak masalah sosial berangkat dari keluarga yang tidak harmonis. Kadang-kadang kalau jenengan katek anak-anak jalanan yang jalan kan saya akeh kadang-kadang, Pak. Anak-anak jalanan itu kan kadang saya akeh, kaya ono sing ngedrop. Saya yang kadang-kadang prihatin itu anak jalanan itu nak bocah cek anyar. Kadang-kadang itu kan bocah alus-alus, putih-putih, kaya anak wong duwe gitu, Pak ya. Kadang-kadang kan gitu, kecuali sing wis kucel-kucel. Kalau anak jalanan masih baru, sekilas itu kan kita anak wong duwe karo ora duwe. Nah, yang saya prihatin terutama itu kalau anaknya bocah ayu, bocah bagus, tapi tadi anak jalanan. Besar kemungkinan itu berangkat dari keluarga broken home. Mungkin rumah tangganya kacau, bapak ibu ini orang ngurusi, atau bapak ibu ini pegatan, anaknya terlantar. Akhirnya gabung ke anak jalanan. Nah, ini memprihatinkan. Gitu. Nah, ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 didefinisikan kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan, ulet, ketangguhan, tangguh, serta mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Jadi ada kata kunci keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan supaya hidup harmonis dan meningkat kesejahteraannya lahir batin. Itu ketahanan keluarga. Lima pilar ketahanan keluarga. Jadi keluarga kita ketahanannya bagus kalau 5 pilar ini ada. Pertama, aspek legalitas. Legalitas maksudnya perkawinannya sah, meyakinkan. Karena kalau perkawinannya meragukan, juga ketahanan keluarganya rapuh. Jadi legalitas itu maksudnya jenengan nikah itu sah, betul, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan. Karena ada orang nikah nyun sewu hanya nikah siri. Nikah siri tidak tercatat, tidak terlindungi, tidak diakui oleh negara. Kalau ada pasangan hanya nikah siri, biasanya ketahanan rumah tangganya rapuh. Ciri rapuh apa? Sewaktu-waktu dipegat gampang. Ngapa dipegat gampang? Karena ora usah lewat pengadilan. Tinggal ngomong nih dadi. Kowe tak pegat, tak ulehke, moh dadi. Bar kuwi hak-haknya tidak terjamin. Jaluk jatah kono gini tidak terjamin, mempertahankan anaknya tidak terjamin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada rumah tangga legalitas perkawinannya tidak sah atau diragukan, itu ciri rumah tangga yang rapuh. Makanya kalau menikah betul-betul yang punya legalitas penuh. Makanya profesor saya dulu gojekan gojeknya begini. Apa bedane nikah resmi karo nikah ora resmi, kata dia. Apa bedane nikah karo kawin, kata profesor saya. Anda sudah tahu belum bedane nikah karo kawin? Kata profesor saya, nak nikah kuwi duwe surat, nak kawin kuwi duwe urat, katanya. Jadi wong nak nikah nganggo surat, nak kawin nganggo ya urate kuwi. Kacek sak huruf. Yang kedua, ada keutuhan dan kesetaraan gender. Nah, ini karena ini versi pemerintah ya, dikait-kaitkan karo kesetaraan gender. Posisi suami istri seimbang, nah, saling mengisi, saling melengkapi, utuh. Ketahanan fisik. Ketahanan fisik itu ya sehat tidak cacat. Sehat tidak cacat. Maksudnya begini ya. Ya nyun sewu, kalau keluarga kita ada yang sakit atau suami istri salah satu sakit, ya ketahanannya akan melemah, pasti itu. Ekonominya jelas berkurang untuk berobat. Produktivitasnya akan menurun karena sakit, ora iso kerja atau kakean cuti atau bola-bali cuti. Pasti akan melemah. Mungkin juga kesetiaannya berkurang. Kecintaannya berkurang.
itu kalau pasangannya sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan kan sering maksudnya. Makanya ketahanan fisik dalam arti sehat, tidak cacat menjadi salah satu kunci. Bersyukur dan berbahagia kita kalau keluarga kita semuanya sehat dan tidak cacat. Berikutnya ketahanan ekonomi. Punya pekerjaan jelas, penghasilan jelas, rutin. Tapi kalau ekonominya Senin Kemis pasang surut, kadang kerja, kadang nganggur, akeh ngangguri timbang kerja nih, ya ketahanan keluarganya biasanya menurun atau melemah. Itu. Tahanan psikologi, ya keluarga itu punya tadi sabar, pengertian, tahu diri, nerimo, qanaah, ya punya sifat membimbing, memimpin, nah, itu akan kokoh. Itu. Tapi kalau keluarga itu nesonan, mutungan, apalagi putus asanan, ya, galak, ora sabaran, ya melemah ketahanan keluarga itu. Ketahanan sosial budaya itu. Ancaman internal ketahanan keluarga. Jadi keluarga kita juga bisa mengalami ancaman. Pertama tadi kesulitan ekonomi. Jadi kalau keluarga itu terlalu sering mengalami kesulitan ekonomi, dikhawatirkan nak ora tertangani bisa mengandaskan rumah tangga itu. Karena ekonomi penting, Pak. Walaupun orang bijak mengatakan uang bukan segala-galanya, kan betul ya? Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Ya padha wae. Jadi uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Ya berarti uang segala-galanya. Saiki urip ning kutha ya apa sing ora bayar? Sing ora bayar kan ambekan karo ngentut, Pak ya. Liyane bayar kabeh. Urip ning kota lho. Mangan ya jelas bayar, ngombe ya ono sing gratis banyu putih. Iya, sing ora bayar mau ambekan karo ngentut. Pipi sing bayar, Pak. Lha tenan. BAB bayar. Kemangsane. Sekolah bayar. Pam listrik bayar, telepon bayar, internet bayar, apa sing ora bayar? Ambekan, kuwi nak ambekan wis rekoso yo bayar, sak tabung yo larang. Lha tenan, Pak. Wong sing wis ambekane perlu dibantu yo bayar akhirnya. Gitu. Ngentut gratis, tapi nak ora iso ngentut yo bayar, Pak. Lha tenan ditambahke yo. Gitu. Jadi itu. Dua, masalah kesehatan tadi ya. Kesehatan jelas problem. Kalau keluarga kita semuanya sehat, ya berbahagia kita, bersyukur kita. Tapi begitu ada yang sakit, apalagi sakit-sakitan, ya biasanya menjadi ancaman tersendiri. Nah, orang kuat, orang sabar, ya bisa mengandaskan. Lalu kurang dewasa dan tanggung jawab, ya menyikapi masalah tidak dewasa. Tidak bertanggung jawab, cenderung nyari kambing hitam, nyalahke. Itu budaya kurang tanggung jawab. Lebih dewasa, lebih tanggung jawab itu kalau masalah dihadapi, diselesaikan. Jangan nak ketemu masalah golek kambing hitam, melayu, melarikan diri. Itu kurang dewasa. Berikutnya ancaman internal adalah kalau salah satu pasangan sudah mulai main mata atau tidak setia. Mulai lirak sini, lirak-lirik sana sini. Tidak setia, apalagi diam-diam kawin lagi, itu sedikit banyak pasti akan mengancam keutuhan rumah tangga, pasti itu, Pak. Jadi kesetiaan menjadi salah satu kata kunci. Kalau sudah jadi istrinya, jadi suaminya, anggap dia yang terbaik, anggap dia yang paling ganteng, anggap dia yang paling cantik, anggap dia yang paling sempurna. Justru kalau kita memandang, menganggap kesempurnaan itu ada pada orang lain, itu adalah tanda-tanda kita tidak bahagia dan tanda-tanda kita mulai tidak bersyukur. Kalau kita menganggap orang lain itulah yang baik atau orang lain itu yang terbaik, itu tanda-tanda kita sendiri yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga kita, Pak.
Apa meneh jenengan mulai mengidealkan bojone tangga sebagai bojo idaman. Itu bahaya. Bojone tangga kok diidolake. Bojone tangga kok diidam-idamke. Itu awal dari kehancuran rumah tangga. Ya. Apa meneh ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep apa? Bojone mendang mati terus jenengan pek. Tambah parah kuwi. Bojone wong kok diarep-arep piye. Itu. Jadi kembali ke sini, kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, salah satunya kesetiaan dijaga, termasuk kita harus punya anggapan pasangan kita itulah yang dikirim Allah terbaik untuk saya. Saya syukuri, saya nikmati. Itu jangan malah menyesal. Apes aku untuk bojo iki. Coba aku untuk kae, mesti aku bahagia. Nah, banyak orang berpikiran seperti ini, repot Pak. Apa meneh bojone saiki ora pati apik, ora pati gemati dibandingin karo mantane. Wah, ora kaya mantanku dhisik. Malah pengen bali karo mantane gitu. Nah, itu bahaya. Berikutnya ancaman internal ketahanan keluarga adalah kalau salah satu pihak memiliki kebiasaan buruk, misalnya moh limo. Moh limo itu penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat dari dulu sampai hari ini podo apa moh limo, yaitu M5 itu. Main, madat, minum, medok, apalagi satu, maling. Itu moh limo ya. Penyakit masyarakat dari dulu sampai hari ini, jangan sampai menghinggapi suami atau istri. Moh limo. Moh itu ya ngemoi, nolak. Limo penyakit masyarakat. Moh limo itu nganggo M kabeh. Pertama main itu judi. Judi itu mesti menghancurkan ekonomi rumah tangga. Jadi kalau ada suami jadi penjudi, dah naudzubillah, pemeneh orang mari-mari. Yang kedua, M kedua adalah medok. Medok tadi main perempuan, ya tidak setia. Itu juga penyakit, mesti hancur. M yang ketiga adalah minuman keras, ya, mabuk maksudnya. Itu juga penyakit. M selanjutnya adalah madat. Madat itu dalam konteks sekarang adalah terlibat penggunaan zat-zat terlarang, benda-benda terlarang. Narkoba misalnya. Narkoba, heroin, ganja, marijuana, sabu, itu masuk madat. Kalau suami ada atau istri terlibat madat, ya alamat kiamat. Ini dijogo tenan. Termasuk anak-anak ibu, anak-anaknya, yang remaja-remaja terutama, hati-hati betul. Aja sampai kecolongan. Moro-moro anaknya kena narkoba, moro-moro anaknya cokok polisi karo BNN. Kenapa? Terlibat sabu. Naudzubillah min dzalik. Terutama anak yang seneng metu bengi, kelayapan, keluyuran, itu harus diwaspadai betul. Jangan sampai salah pergaulan. Nah, jadi itu. M selanjutnya adalah maling. Ya. Jadi kadang-kadang karena tekanan ekonomi, kesulitan ekonomi, ada sebagian orang yang mencari jalan pintas. Jalan pintas apa? Golek duit tapi corone salah, maling. Itu. Kalau M selanjutnya mau diteruskan ya iso wae, 3 M10 ya iso, Pak. M selanjutnya tambah ya merdukun, ya iso tambah merdukun. Ada orang kesulitan ekonomi mlayune ning paranormal. Jenenge wis paranormal. Biasanya wong ora pati normal gitu. Ora pati normal malah dipercaya, diikuti. Ya kapusan jenengan. Jadi larinya itu kepada Allah, bukan kepada para normal gitu. Dan seterusnya, eme nak didawak-dawake eme yo akeh wae. Berikutnya ancaman eksternal dari luar. Jadi ketahanan keluarga kita juga bisa mengalami ancaman eksternal. Pertama, misalnya campur tangan orang luar, walaupun kadang dari keluarga. Jadi kadang-kadang wong jaba itu campur tangannya negatif. Nah, jenengan kadang-kadang terpengaruh. Kadang-kadang ini tonggo kita main ke rumah kita, kadang-kadang nyebar ke virus jelek. Kita sepele tapi kadang awal dari konflik, awal dari ketidakbahagiaan. Contoh, kadang-kadang saudara kita dari jauh datang ke rumah kita, ngobrol dengan istri kita tidak tahu suami kerja. Nah, kadang-kadang orang itu memancing dengan pertanyaan, "You
kowe karo bojomu digaji pira? To yu, kowe karo bojomu dinafkahi pira? Mungkin dijawab polos sama istri kita. Aku mau dikai 2 juta. Nah, kadang-kadang dia langsung atau tidak, sengaja atau tidak merovokasi, Pak. Contoh provokasi misalnya ini. Ya Allah, kowe dikai 2 juta ki iso, aku 5 juta we ra iso kok. Loh. Itu kan provokasi, Pak. Manas-manasi. Iso-isone lho kowe urip nganggo 2 juta. Aku 5 juta ora cukup kok. Nak kaya aku ya tak tinggal minggat bojoku kuwi lho. Kuwi enek setan mlebu. Padahal setannya ora diundang lho. Kita tidak tahu, Pak, dialog itu kita tidak tahu. Tapi sedikit banyak kata-kata tadi masuk ke pikiran istri kita. Iya, tak gagas-gagas ya. Omongannya Mbak Yuku mau masuk akal ya. Masuk seprono seprene aku dikai nafkah mung 2 juta. Kayak aku meneng wae. Bodone aku lho. Hanya kan membenarkan kata-kata tadi kan. Mungkin setelah itu dia dengan suaminya tidak respect, tidak hormat. Alasannya apa? Le blonjo ora memper. Bar kuwi mungkin cemberut, nesonan, ora peduli. Suami tidak diberitahu sebabnya apa? Anak setan mlebu kan suami kadang orang ngerti, Bu. Nah, kata-kata negatif tadi bisa muncul dari saudara, bisa muncul dari tetangga. Mungkin dari teman alumni dulu. Nah, kayak gitu itu namanya ada campur tangan orang luar. Kadang-kadang yang campur tangan nyun sewu maratuwane dhewe. Kadang-kadang ana maratuwa ikut di rumah kita. Di satu sisi yo api, tapi di sisi lain kadang-kadang timbul problem lain. Kadang-kadang orang tua kita atau mertua kita hobi aruh-aruh, hobi ngomentari. Itu juga berpotensi ribut. Mantune masak enak diaru-arui. Mbok penghematan sithik rasa boros-boros, diaru-arui. Begitu mangane sederhana, ngepres tempe karo grek asin diaru-arui meneh. Lah nek putuku dipakani kok kuwi ya putuku ora bergizi to, Bro. Masak enak diaru-arui, masak ora pati enak diaru-arui. Ora masak sisan, oh tambah dikepruk, Pak. Mantu kesete kok kuwi pun jajan terus boros. Mbok masak batine mantu kok sing tak lakoni ora ono sing bener. Kenapa? Maratuane tukang pidato. Apa-apa ceramah terus. Mungkin suaminya ndak ngerti, tapi kan diempet neng batin. Jadi kadang-kadang kehadiran orang luar itu juga bisa membawa positif, bisa negatif. Nah, jadi kadang-kadang ada problem-problem yang masuk dari orang luar, Pak. Makanya difilter dewe. Termasuk omongan yang kantor, omongan yang konco, ya cok dadi gawe kalau kita tidak bisa memfilter. Berikutnya tadi ancaman eksternal itu kalau punya tetangga berperangai buruk, tonggone elek. Tonggo elek itu juga bisa membuat kebahagiaan kita berkurang atau terenggut. Misalnya tadi tonggone usil, tonggone jahil, omongannya rapena, seneng ngamperai, ganggu, iren, dan sebagainya. Berikutnya ancaman eksternal adalah kalau ada wabah atau musibah atau bencana. Bencana tidak kita kehendaki, tapi kadang-kadang dia datang. Wabah seperti kemarin COVID sekitar 3 tahun kita diuji wabah COVID hampir 3 tahun. Tentu banyak rumah tangga yang kena dampaknya, termasuk mungkin ada yang cerai, mungkin ada yang sampai sekarang masih pisah ranjang, mungkin ada yang tidak harmonis, dan sebagian mungkin masih tetap bertahan. Ini juga kalau ada wabah musibah menjadi tantangan tersendiri. Berikutnya gangguan atau godaan pihak ketiga. Pihak ketiga ini patut diwaspadai. Mungkin tadi ada orang yang menggoda suami kita, ada orang yang mungkin menggoda istri kita. Termasuk hati-hati bermedsos, media sosial. Kadang-kadang perselingkuhan itu berawal dari medsos. Hati-hati dengan istri atau suami yang terlalu overaktif di medsos. Pendak 15 menit update status, 15 menit update status, itu berarti ranti gayan liyo. Kalau ada orang pendak 15 menit update status, berarti ranti gayan liyo. Mengurusi Facebook atau Instagram. Terakhir malah tambah TikTok.
Kecuali nak jadi YouTuber sekalian ngetokke duit, Pak. Tapi namun iseng kok kakean. Ngupdate status itu ya mungkin sehari sekali 2 kali itu sedengan. Tapi nak tiap 15 menit update status orang dikayan liyo. Apalagi kalau foto profil istri kita nganggo foto profil SMA, Pak. Kita tanda tanya besar, karepe apa? Men dikira cek perawan ngono, Pak. Anake papat yang aku perawan. Jenengan sebagai suaminya kadang-kadang ya perlu kontrol perilaku istrinya yang bermedsos iki, Pak. Sing diomongke apa? Sing di status ke apa? Karena kadang-kadang perselingkuhan itu juga bermula dari medsos. Kadang-kadang kan istri kita mungkin rada genit di medsos, rada mancing-mancing. Kadang-kadang aib diumbar, kelemahan diumbar, paduwe kadang-kadang dienggo adep status. Termasuk kadang-kadang cerita sing jane ora ilok. Mosok ada istri neng Facebook, statusnya ngene, Pak. Sudah seminggu ini suamiku tidak pulang. Ditulis. Ini maksudnya apa? Bojone seminggu ra bali yo update status diomongke neng Facebook. Iki secara tidak langsung kan bojoku seminggu ra bali, saya dolan rene kan ngono kan. Kan bisa dia tafsirkan seperti itu. Aku neng omah dhewe. Atau malah bilang suamiku keluar kota 1 bulan. Ngono kok diomongin di Facebook. Saru. Ora ilok itu. Apa meneh aib keluarga di jembreng neng Facebook. Sudah 3 bulan ini suamiku tidak memberi nafkah aku, ditulis. Sudah 1 minggu ini anakku minggat, ditulis. Itu saru ra iso mitake aib karo nak disetel privat mending, Pak, karena ada setel publik. Only friend only siji meneh privasi apa-apa itu. Nak disetel gawe dhewe nggo kayak catatan harian isih mending. Lah nak di publik kan untuk umum. Saben wong iso weruh. Saru gitu. Iso mitake ndi ling ilok, ndi sing ora ilok. Berikutnya, mari kita tingkatkan imunitas keluarga. Imunitas itu kekebalan. Apa yang harus kita tingkatkan ben rumah tangga kita kebal? Tentu miliki imtak yang kokoh, ya, imtak kokoh. Yang kedua, cukupi ekonomi keluarga. Syukur-syukur lebih iso diturahan. Ekonomi itu penting, Pak. Jadi kalau suami pintar golek rezeki, alhamdulillah. Kalau istri mau bantu golek rezeki, ya alhamdulillah. Ning tugas utama keluarga ya dijogo. Jadi ibu-ibu itu bekerja tidak wajib. Tapi kalau mau bantu suami cari nafkah, ya bagus, tentu dengan seizin dan sepersetujuan suami. Cuman aku pesen, nak jenengan gajine luwih dhuwur tinimbang bojone, lha kuwi kadang-kadang ya rada rawan. Karena istri yang gajinya lebih besar dari suaminya kadang-kadang juga cenderung makin kurang ajar dengan suaminya. Hanya tidak hormat, tidak respect. Kenapa? Merasa gajinya lebih besar. Kadang-kadang juga awal dari ketidakharmonisan, Pak. Makanya ibu-ibu juga harus peka. Kerja tapi nak iso gajine ora luwih gede. Misalnya luwih gede tetap hormat karo suami. Jujur, Bu. Kalau suami ngerti gaji istrinya lebih besar, jujur, Bu, banyak bapak-bapak yang minder, Bu. Minder, tidak percaya diri. Nah, bentuk pelampiasan dari minder, kadang-kadang dia bisa pemarah, bisa pencemburu, bisa KDRT. Kadang nyun sewu justru malah dia nyari wanita lain yang dia anggap bisa menghargai dia. Jadi istri bekerja karirnya lebih lancar, gaji lebih besar itu kadang-kadang juga menjadi ancaman, Mbak. Makanya tak elek gini, gitu. Tak elek gitu nah. Tur nyun sewu ibu-ibu nak kerja, ojo fikih di satu sisi wis modern, tapi fikih yang lain masih tradisional. Ciri fikih tradisional itu begini, Pak. Saya kadang-kadang masih mendengar ada wanita atau istri yang bilang begini, uang suami adalah uang istri, gaji suami adalah gaji istri, gaji istri adalah milik istri sendiri. Ada kan yang seperti itu kan? Ini menurut saya di satu sisi fikih modern, tapi di sisi lain kembali ke tradisional. Wanita bekerja itu fikih modern, tapi ketika dia bilang gaji istri, gaji sendiri, itu kembali ke tradisional.
goleki menangi dhewe, goleki penake dhewe. Jujur kalau saya termasuk yang tidak bisa menerima. Karena saya pegawai negeri, istri saya pegawai negeri, sama-sama punya gaji, sama-sama punya hasil. Kalau istri saya mengikuti gaji saya, gaji sendiri, tak pensiun dini istri saya. Itu namanya goleki menangi dewi. Karena sama-sama punya gaji, sama-sama punya penghasilan, nafkah ya didum bareng-bareng. Saya misalnya untuk sekolah, istri saya mungkin untuk rumah tangga. Sing jelas nafkah tanggung bareng-bareng. Jangan pakai fikih tradisional lagi. Wong faktane jenengan kerja kok duite digegem dhewe, cekal dhewe ndak mau tahu. Itu goleki penake dhewe namanya. Padahal dalam Al-Qur'an perintahnya wa asyiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan pasanganmu secara wajar. Ini berlaku timbal balik. Ya suami kepada istri, ya istri kepada suami. Jadi timbal balik. Jadi kalau faktane istri kerja, misalnya nggih, tak contohi. Misalnya istri kerja, suami urung kerja mergo bar kena PHK. Atau suami kerja kaya, istri kerja kaya, suami miskin tidak kerja. Kalau saya ditanya, siapa yang wajib memberi nafkah? Saya jawab, istrinya. Kenapa? Di mana-mana beban itu ditimpakan kepada orang yang mampu. Orang tidak mampu tidak kena beban. Ayatnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Lah kalau suaminya waktu itu orang kerja, orang duwe kena PHK, istrinya tetap kerja, sugih, ngopo kok sing ngei kewajiban nafkah kok suami ora adil. Nak pengen adil sing wajib ngei nafkah istri. Bung masalah istri lilo apa ora kuwi masalahe. Nek ora lilo ya bangaten wong ngopeni anake karo bojone dhewe kok ora lilo. Itu pemikiran siapa? Dulu dicetuskan Ibnu Hazm. Nak sampai ke saiki tak tompo, tak terima, aku setuju, sepakat. Dengan cara begitu rumah tangga bertahan. Tapi kalau istri punya pemahaman, nafkah ya wong lanang, sing kerja ya wong lanang, padahal dhek ya kerja ya sugih, terus ora gelem ngeki nafkah, ora gelem ngetokke duwite, beban ke wong lanang. Misale wong lanang ngetokke dihitung utang. Iki aku ngeki Pak, tapi tak catet kabeh iki utang iki. Nek kerja balekke. Tak jamin rumah tanggane ora pati harmonis. Makani anak, makani bojo dihitung utang. Berarti mbok anggap wong liya. Jadi fikih itu nak maju sisan rasa tanggung. Maju golek sing penak-penak tok. Ya? Kalau faktanya istri bekerja, zaman sekarang kan istri bekerja kan umum. Bahkan didorong. Bahkan pegiat gender itu malah usul. Kalau undang-undang perkawinan mau direvisi, kata dia, diusulkan kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban bersama suami istri. Nah aku setuju. Itu fact. Itu usul mereka, tuduh aku. Tapi nak diusul kita nanti tak sejoni. Alasannya apa? Kesetaraan gender. Ya monggo. Tapi nak diterus-terus ke apa membebani wong wedok, apa membebani istri. Orang saya diwajib kewe. Sekarang kan tidak diwajibkan, Pak. Tidak diwajibkan kan hanya pilihan. Pilihan kan ya boleh saja. Jadi wanita atau istri itu bekerja boleh, tidak bekerja boleh. Kalau bekerja diizinkan suami boleh, layak, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya oleh undang-undang diwajibkan beban ganda, Pak. Wis ngopeni rumah tangga, ijek kon kerja, ijek kon golek nafkah, berat. Ya terserah jenengan melu usule aktivis gender apa milih undang-undang saiki, ora wajibke. Karena kalau istri diwajibkan bekerja, yang pasti akan terjadi beban ganda. Mending beban ganda, kadang-kadang jadi beban janda. Beban janda itu kan harus berfungsi sebagai suami, masih berfungsi sebagai istri. Kan beban janda itu namanya. Janda itu kan harus memerankan peran suami juga di rumah. Ngurip dhewe ya. Terus beban ganda, tambah beban janda, tambah abot. Nah kalau sekarang tidak terlalu berat, walaupun ya berat. Jadi memang jadi wong wedok itu nak diarani abot ya abot, diarani luwih abot ya luwih abot. Makanya Gusti Allah ya adil, wanita itu diberi lebih sehat dan umurnya lebih panjang, Pak. Itu adil Gusti Allah. Karena tahu beban wanita itu memang lebih berat. Makanya Gusti Allah adil.
wong wedok dikei umur luwih panjang, awake luwih sehat, luwih kuat. Etes Pak wong wedok itu. Gawean merantasi. Wong wedok kan meh jam kerjane luas. Jadi anak ngamati bapak-bapak, jam kerjanya kan jelas sih Pak. Jam itu tekan jam 4 sore, nak poso untuk diskon kan Pak. Jam 8 tekan jam 3 untuk diskon. Jam kerja bapak-bapak jelas. Tapi jam kerja ibu-ibu ora jelas. Ora jelas sih saking oke maksudnya. Abeh tandai. Makanya onten unen-unen jam kerja ibu-ibu itu nak bapak-bapak pengen mirsani. Saya beritahukan. Kalau bapak-bapak bekerja dari jam 7 sampai jam 4, kalau ibu-ibu jam kerjanya sejak dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ora terbenam matahari, terbenam mata suami. Nak mata suami belum terbenam, alamat pekerjaan masih menunggu. Apakah itu eng-ing-eng? Anggere bapak anak-anak urung turu niki gawean cek ono. Ibu-ibu rasa turu. Bahkan bukan hanya kerja sejak terbit matahari, urung subuh rata-rata ibu-ibu tangi luwih dhisik tinimbang bapak-bapak. Tur begitu tangi, ceket to ibu-ibu itu, langsung nyanda isa-isa, olah-olah, umbah-umbah. Di bapak isih sare, ibu wis wungu, langsung nyandak gayan, asa-asa, olah-olah, umbah-umbah, ngedusi bocah, ngeterke sekolah, ngenteni ning sekolah, jujuk mapak ning sekolah, nyusul ning sawah, ngresiki gabah, ngresiki omah, ngebaki kolah. Bar ngisa awake saya ijar mlumah bapake gugah-gugah. Oh bapake spesialis gugah-gugah. Ayo Bu mumpung anak wis turu. Wah. Gaweane gugah-gugah, kene saya ijar mlumah gugah. Ibu-ibu malah nambahi, ora mung kuwi tok Pak, gugah-gugah apa? Ngar subuh malah njaluk tambah. Alah. Wis mengidep kowe. Gaya tok iku. Ya ndelalah. Karo Gusti Allah jenengan awake dikai sehat, awake kuat, umure dawa. Rata-rata umur ibu-ibu luwih awet Pak, luwih awet 5 tahun 6 tahun. Jenengan googling seluruh dunia wong wedok umure luwih dawa rata-rata 5 tahun 6 tahun termasuk Indonesia. Dadi wong wedok ki umure luwih dawa luwih awet. Jenengan bersyukur Bu dadi wong wedok. Bapak-bapak iki ketoke gagah kuat ning asline cepet mati asline. Makane rondo saya akeh. Sing mati sing lanang sik kok. Iki bersyukur juga, ora usah ngomel, ora usah gedumel, ora usah sambat, kabeh wis ditaker, gitu ya. Makatan Bapak Ibu yang sakit kita aturaken, hampir 1 jam saya menyampaikan, ya jujur saya ya rada karo ngambet-ngambet ngono, nek ora poso ya karo ngombe-ngombe. Nek poso ya. Jadi mohon maaf saya sampaikan di sini saja. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf, mungkin kurang nyaman suaranya ya karena satu lain hal. Sekian dan demikian kita tutup dengan doa. Doa orang yang berpuasa insya Allah makbul. Monggo kita amini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma antal mannan badi'us samawati wal arya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa qira'atana wa tilawatana wa jami' amalina shalihah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa jisman afian wa ulatan salihina muti'ina najihina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.